Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya akan bahas malam ini tentang terorisme. Capek kita. Jadi beberapa hari ini kita sibuk dan hiruk pikuk dengan beberapa kejadian yang menyita perhatian kita semua, yaitu aksi teror baik di Jakarta maupun di Surabaya. Mudah-mudahan selesai, habis ini tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita takut. Cuma kita ini sayangkan saja bahwa setelah aksi terorisme itu selalu ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggiring opininya ke umat Islam. Ini yang saya nggak terima. Apalagi kemudian mengatakan bahwa teroris sama dengan jihadis. Lebih nggak terima lagi saya. Karena itu artinya menyamakan teror dengan jihad. Teror adalah jihad, jihad adalah teror. Jelas ini salah kaprah, tidak betul. Teror adalah teror, jihad adalah jihad. Sebab tidak ada itu jihad dalam pengertian teror itu tidak ada. Itu dua terminologi yang berbeda. Jihad itu ada dalam Quran, menjadi tema sentral. Bahkan hadis juga banyak sekali. Dan orang muslim diwajibkan berjihad. Maka kalau jihad sama dengan teror, nanti akhirnya orang muslim wajib membuat teror. Lebih jauh lagi nanti akan ada opini. Dan sayangnya kita termakan oleh opini itu. Oleh stigma, oleh cap, oleh label. Jangan jadi jihadis, mujahid. Nanti kamu dianggap sebagai teroris. Ujung-ujungnya ajaran tentang jihad menjadi hilang dari ingatan kita, menjadi hilang dari komitmen keagamaan kita, karena ada label, ada cap, ada ketakutan yang diciptakan bahwa jangan jadi seorang jihadis atau mujahid karena identik dengan teror. Lebih parah lagi nanti mengatakan, wah teroris itu mulia karena dia mujahid. Nah, payah lagi. Hati-hati. Maka saya tulis itu, kemarin sudah saya sebar di berbagai media, medsos, website, segala macam, tulisan saya, jihad adalah kehidupan. Teroris dan jihad, teror dan jihad itu dua hal yang berbeda, berlawanan. Berlawanan. Yang satu Islam mengutuk. Islam itu, ajaran Islam mengutuk tindakan teror atas bentuk apapun.
Tapi yang satu jihad justru dianjurkan oleh Islam, diwajibkan malah. Teror itu tindakan merusak. Jihad itu tindakan membangun. Jangan mau dibohongin, Pak. Kita mengutuk teror, iya. Kita tidak menerima teror, iya. Kita melawan terorisme, iya. Tapi dia singkirkan. Tapi jangan kaitkan dengan jihad, ya. Dan jangan masuk ke dalam ranah ajaran Islam. Itu perilaku orang per orang. Bahkan terorisme tidak diajarkan oleh agama manapun. Bapak Ibu yang saya hormati, apa benar dalam agama dibenarkan melakukan aksi teror atas nama jihad? Apa benar bahwa dalam agama dibenarkan membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas? Ini dua pertanyaan. Kalau jawabannya benar berarti teroris. Tapi kalau jawabannya nggak benar itu jihad. Apa benar dalam agama dibenarkan membunuh orang lain? Oh benar, oh berarti teror. Nggak boleh. Nggak boleh. Nih, Al-Maidah. Al-Maidah ayat berapa? 52 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kata Allah, kami tetapkan hukum bagi Bani Israel. Jadi Allah itu sudah membuat aturan ini bukan sejak baru-baru, sejak lama. Hukum ini masih berlaku. Apa hukum itu? Nih, dengarkan baik-baik hukum itu. Apa kata Quran? Apa kata Allah? Ini kaidah. Barang siapa membunuh satu orang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Membunuh satu orang tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tetapi barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi menurut Al-Quran, nilai satu jiwa itu dihargai dengan nilai seluruh manusia. Maka tidak boleh. Jadi martabat satu orang jiwa itu nilainya sama dengan kemanusiaan seluruhnya. Membunuh satu orang berarti dia menghancurkan kehidupan semuanya. Memelihara atau menyelamatkan hidup seseorang berarti dia menyelamatkan kehidupan seluruhnya. Jelas kaidahnya. Nah, kalau teror kan bukan ini kaidahnya. Beda kan? Beda.
Bahkan dalam sebuah hadis, saya lupa panjang itu, riwayat Bukhari Muslim, bahkan Rasulullah sampai mengatakan begini, saking keselnya ya mungkin, saking keselnya Rasulullah mengatakan begini, ya, bahwa menghancurkan Ka'bah itu dosanya lebih ringan daripada membunuh manusia. Rasulullah ingin menyampaikan pada kita betapa berharganya manusia itu. Menghancurkan Ka'bah, Ka'bah itu kiblat kita loh. Itu hadis sahih mutawatir. Kalau saya memahami hadis ini mungkin Rasulullah kesel gitu loh. Dan Rasulullah ingin menunjukkan betapa berharganya jiwa manusia. Itu lebih ringan dosanya daripada membunuh satu orang tanpa alasan yang jelas. Islam itu datang, Rasulullah membawa risalah Islam itu datang menyelamatkan kehidupan manusia. Dulu sebelum Islam biasa saja itu, nyawa melayang itu biasa. Anak perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup, biasa itu. Tapi begitu datang Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat, ya, memberi kehidupan, menyelamatkan kehidupan. Berubah semuanya. Maka kemudian Allah membuat kaidah, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini jelas, kaidahnya jelas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan salah paham. Di dalam Al-Quran itu ada dua terminologi hampir sama, mirip, tapi maknanya berbeda. Satu namanya qital, yang kedua jihad. Kalau qital itu perang. Nah, qital dalam Al-Quran, qital dalam Islam itu perang, tapi perangnya dalam rangka mempertahankan harkat dan martabat. Kalau kamu diserang, serang. Begitu. Kita nggak boleh memulai. Tetapi kalau diganggu, lawan. Dan ulama-ulama kita itu ternyata merumuskan fikih perang. Jadi perang itu ada fikihnya. Nggak cuma sholat aja ada fikihnya, nggak cuma puasa saja ada fikihnya, nggak cuma haji saja ada fikihnya, nggak cuma zakat saja ada fikihnya. Ada fikih perang. Fikih perang itu satu, apa yang membuat kamu berperang? Satu. Yang kedua, musuhnya siapa? Harus jelas. Nggak boleh musuhnya itu nggak jelas, nggak boleh. Tempatnya di mana perangnya? Maka di dalam fikih perang disebutkan, kalau kamu perang jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan merusak pohon. Bayangkan, nenggoni perang isi ono akhlak. Itu Islam. Orang Barat itu sampai sekarang heran. Heran kepada para ulama, para imam, para intelektual muslim yang merumuskan berjilid-jilid tentang fikih qital. Hebat ini agama ini. Uang perang saja, di dalam keadaan berperang saja masih harus menjaga akhlak. Wanita nggak boleh dibunuh karena dia memproduksi, melahirkan manusia. Kalau wanita semua musnah, putuslah kehidupan ini. Lindungi dia. Anak-anak nggak boleh. Ya, anak kecil, bayi nggak boleh, diselamatkan, dilindungi. Nggak ada urusannya perang dengan bayi itu. Bahkan bukan cuma manusia, coba. Di dalam perang tidak boleh merusak tanaman. Yang dilindungi dalam perang bukan cuma nyawa manusia, tapi ternyata adalah alam semesta ini. Itu qital.
Jihad beda lagi. Jihad itu konotasinya positif, membangun. Coba lihat ayat-ayat jihad. Ayat-ayat jihad itu semuanya konstruktif. At-Taubah ayat 88. At-Taubah ayat 88. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nih. Contoh, salah satu aja. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Akan tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah, siapa itu? Sahabat kan? Kita juga kan? Kita kan orang-orang yang beriman bersama Rasul. Rasulullah walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman bersama Rasul, apa kata Allah? Jahadu, mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta dan dengan jiwa. Yang disebutkan dulu harta apa jiwa? Harta. Jadi jangan dikira ini membangun atau merusak. Membangun. Jadi orang yang bangun masjid, orang bangun madrasah, orang bangun rumah sakit, orang bangun panti asuhan, orang membangun jalan raya, orang membangun jembatan, orang membangun panti-panti, membangun pendidikan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan jiwanya. Itu orang-orang yang berjihad. Jadi kalau ada jihad itu merusak, jihad itu meruntuhkan, jihad itu membunuh, ini kebalik, tidak ada. Jangan mau ya dibohongi bahwa teror sama dengan jihad, jihad sama dengan teror. Teror adalah teror, kita mengutuk, dia musuh kita bersama. Kalau jihad, jihad adalah bagian dari sikap kita, bagian dari paham keagamaan kita. Saya mengajar di pesantren, jihad, mau apa? Itu imam masjid, muadzin, marbot, jihad. Petani yang sedang bercocok tanam di sawah, di kebun, dalam rangka mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya, dia sedang berjihad. Siswa-siswa sekolah itu menuntut ilmu, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya. Selama dia menuntut ilmu dengan benar, dia sedang berjihad. Itu hadisnya jelas. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi saya lihat hadis-hadis tentang jihad, ayat-ayat tentang jihad itu semuanya positif, semuanya konstruktif. Sekarang ada banyak kejadian, kemudian kita karena nggak menguasai Al-Quran, pemahamannya kepada Al-Quran terbatas, kepada sunnah terbatas, lalu di framing sedemikian rupa, nah kita setuju. Enggak. Disebutkan oleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua yang bekerja dengan tangannya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya, supaya keluarganya tidak terjebak meminta-minta. Orang tua yang bekerja dengan tangannya mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya,
supaya keluarganya nggak meminta-minta, maksudnya supaya keluarganya sejahtera, bisa hidup, nggak jadi pengemis. Apa kata Rasul? Fahuwa jihad fisabilillah. Orang tua itu sedang jihad di jalan Allah. Ini jihad menghidupi atau jihad mematikan? Menghidupi. Siswa, santri, pelajar yang menuntut ilmu itu mencari hidup atau mencari mati? Membangun masjid, membangun panti, bangun balai-balai, membangun itu menghidupkan apa mematikan? Hati-hati, hati-hati. Jihad tidak sama dengan teror. Dan teror bukan jihad. Ya. Ini memang orang munafik ya begini nih. Orang munafik itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik itu kalau dikatakan, jangan merusak, mereka akan mengatakan, kami itu enggak merusak, justru kami itu mengadakan perbaikan. Jadi orang yang merusak dikandani, jangan merusak, malah ngomongnya kami sedang itu munafik. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Hati-hati. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Jangan kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Sekarang ini banyak sekali paham-paham yang menyimpang. Banyak sekali orang memutarbalikkan ayat-ayat, ya, kemudian menjustifikasi tindakannya dengan ayat-ayat seolah-olah ini islami, seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal hakikatnya jauh dari ajaran agama. Hati-hati, anak-anak kita ini subur ini. Anak-anak kita, anak-anak muda, ya. Apalagi blank. Secara keagamaan blank. Udah digarap, dimasuki paham-paham yang begitu-begitu menyimpang, akhirnya semuanya jadi musuh. Padahal kapan Rasulullah mengajarkan seperti itu? Tidak pernah. Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, nih hadisnya. Rasulullah itu ketika di Mekah, itu kan di teror terus Pak sama orang-orang kafir Mekah. Disakiti, dizalimi, dicela, dihina dan lain sebagainya. Oke? Allah ingin menguji, maka diutuslah malaikat. Malaikat penjaga gunung di Mekah. Malaikat diutus untuk menawarkan kepada Rasul, wahai Rasul, Anda ini dikerjain terus, diteror terus, ya. Mau ibadah diteror, kemudian dihalangi jalannya, dicaci maki, diludahi, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Udah kenyang Rasulullah itu. Malaikat menawarkan, bagaimana kalau orang-orang yang menteror kamu itu, orang-orang yang menyakiti engkau itu, orang-orang yang menzalimi engkau itu, ya Rasul, kalau ini 2 gunung di Mekah, ya, itu Jabal Qubais diantaranya. Ini kalau 2 gunung ini kami angkat, terus kami lemparkan kepada mereka, mereka biar terpendam hidup-hidup di bawah gunung ini, gimana? Ini kata siapa? Kata malaikat.
Jadi malaikat ini menawarkan kepada Rasul, iki musuh-musuh sing mendino ngelek-elek, mendino ngejek, mendino menghina, ya kan? Ini kalau tak pendem ae tak timpang ke gunung piye? Kira-kira kalau tawaran itu kepada kita jawabannya apa? Coba jawabannya Rasul apa? Jawabannya Rasul, nih, ya Muhammad, dzalika fi ma syi'ta. In syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabain. Ya Muhammad, kalau engkau setuju, kami ingin menimpakan gunung kepada mereka. Tetapi Nabi malah melarangnya. Bahkan Rasul mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Biarlah mereka begitu. Malah saya sedang berdoa, mudah-mudahan di antara anak cucu mereka nanti ada yang mau beriman. Gimana? Mau bantah apa? Ini hadisnya Rawahu Bukhari, mutawatir. Mau dibantah? Rasulullah ditawari oleh malaikat, malaikat akan memusnahkan musuhnya. Kan berarti kan enak kan? Nggak perlu lagi berusaha, musuhnya akan bakar. Itu musuh loh. Lah kalau sekarang itu misalnya baru musuhan tetanggaan saja, baru musuhan mungkin beda ormas saja, baru musuhan beda parpol. Gimana kalau musuh-musuh politikmu saya habisin? Kira-kira jawabannya kalau kita tawarin itu bagaimana? Bagaimana kalau musuh-musuh bisnismu itu saya habisin? Wah, mungkin kalau kita jawabannya, semoga betulan itu, ben rampung, gitu kan? Rasul ternyata tidak. Lah, jangan. Ini akhlak. Dan ini dakwahnya Rasul ya begitu. Maka hati-hati. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtu bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daiqim mimma yamkurun. Jika kamu memberi balasan, balaslah dengan yang sama. Bapak Ibu sekalian, ada kaidah nih. Kalau kamu diberi kebaikan oleh orang lain, balaslah lebih baik. Minimal sama. Ini Quran. Tapi kalau kamu kebetulan kok dijahati oleh orang lain, maafkanlah. Sabar. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa memaafkan, mau balas, silahkan. Tapi balasnya tidak boleh melebihi. Bisa dipahami? Saya ulangi ya, kalau kita diberi kebaikan oleh orang lain, kaidahnya gimana? Balaslah lebih, minimal sama, jangan lebih rendah. Kalau kamu diberi kebaikan oleh orang lain, balaslah lebih, minimal sama. Tapi kalau kebetulan dijahati oleh orang lain, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ya, apa kaidahnya? Maafkan aja, sabar. Saya nggak bisa sabar, maafkan, nggak bisa memaafkan. Saya maunya membalas, dibolehkan, tapi maksimal. Jadi kira-kira kalau mereka yang keledek pakai mata ya balas pakai mata begitu loh. Kenapa? Karena tindakan membalas itu cenderung berlebihan. Secara psikologi, tindakan membalas itu biasanya kalau enggak dikendalikan mesti berlebihan. Kalau ada orang ngata-ngatain kita satu kata, kira-kira balasnya apa? Cukup sekata? Kita dikata-katain orang satu kata, kita mau balasnya bagaimana kira-kira? Atau bahkan
orang itu ditonjok mungkin sama kita. Jadi membalas itu cenderungnya berlebihan dan bisa-bisa melampaui batas. Oleh karena itu Al-Quran memberi batasan, sabar aja lah, nanti urusan aku kata Allah, nanti aku gak tidur, tenang aja, sabar, maafkanlah. Fa'ajruhu 'ala Allah, Allah yang memberi pahala kamu nanti dengan kesabaranmu itu. Jadi ini kaidah Quran. Ada lagi seorang cerita nih, hadis rawahu Bukhari Muslim. Ada seorang pemuda Ansor pada waktu itu meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang. Perang loh, qital, ya. Rasul menjawab, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata anak muda tadi, masih? Apa kata Rasul? Kalau gitu nggak usah ikut perang, itu cukup tentarane. Kowe mulih wae. Kayak wong tuamu loro dirawat dengan baik, itu jihadmu. Jadi kalau gitu, jihad itu menghidupi atau membunuh? Pemuda Ansar itu udah siap mati, mau perang. Tetapi oleh Rasul dilihat dulu, kowe melu perang nggak begitu signifikan juga. Padahal wong tuamu si loro si urip, kamu lebih dibutuhkan orang tuamu daripada perang ini. Maka Rasul pulang aja, itu orang tuamu dirawat, yang udah tua itu dua orang tuamu itu, itulah jihadmu. Jadi merawat orang tua itu jihad fisabilillah. Janganlah makna jihad itu disempitkan seolah-olah jihad kuwi mesti perang. Seolah-olah yang di rumah ngerawat orang tuanya itu bukan jihad. Seolah-olah orang tua yang kerja cari nafkah halal untuk menghidupi keluarganya bukan jihad. Seolah-olah guru ngaji itu bukan jihad. Seolah-olah siswa santri itu bukan jihad. Kenapa? Karena makna jihadnya sudah disempitkan, jihad perang. Ini yang salah kaprah. Ya. Nih, hadisnya lagi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad fisabilillah. Kalau begitu, sekolah, menuntut ilmu, mondok, kuliah, itu adalah jihad fisabilillah. Janganlah jihad, sekali lagi tolong, janganlah jihad itu disempitkan maknanya. Nih ada lagi. Kok jangankan tadi manusia, nyawanya burung aja mendapat tempat kok dalam Islam. Ini hadis Nabi Pak, saya kutipkan ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Beliau mengatakan apa? Ma min ahadin yaqtulu usfuran illa ajja yaumal qiyamah yaqul ya rabbi hadza qatalani abatha fala huwa intafa'a biqatli wala huwa tarakani fa'aisha fi ardik. Ya, apa kata Rasul? Tidak seorang pun yang membunuh burung kecuali dia akan ditanya hari akhirat. Jadi kalau kita nyembelih binatang sembelihan, di akhirat akan ditanya. Dan burung itu akan lapor, ya Rasul, dulu dia nyembelih saya tapi bukan untuk ngambil manfaat. Apa? Ya main-main doang. Ajar nyembelih. Saya buat apa? Buat main-main.
Jadi burung itu yang halal dimakan, kalau mau disembelih makan, dimanfaatkan. Kita nggak boleh nyembelih burung atau hewan yang halal disembelih, kemudian dilempar aja, dimubadirkan begitu. Dia hari kiamat akan protes kepada Allah. Ini hadis. Itu burung loh. Jadi menghilangkan nyawa burung aja akan ditanya oleh Allah. Nah, kira-kira kalau menghilangkan nyawa manusia bagaimana? Menghilangkan nyawa manusia tidak mengambil manfaatnya atau malah merusak, menimbulkan madorot. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Menghilangkan nyawa burung saja tanpa alasan dan mengambil manfaat, ini ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nih lagi rawahu Bukhari. Apa kata Rasul? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Kalau kamu mau membunuh, maksudnya kalau kamu harus berperang, terpaksa harus perang, maka berperanglah dengan baik. Kalau kamu harus terpaksa harus berperang, berperanglah dengan baik. Ada nggak ajaran agama yang seluhur ini? Kalau kamu mau menyembelih, menyembelihlah dengan ihsan. Jadi kalau kamu mau menyembelih burung, menyembelih kambing, menyembelih ayam, sembelihlah dengan ihsan. Apa maksudnya? Tajamkan dulu pisaunya supaya sembelihanmu nggak kesakitan. Loh, Islam sampai ngatur sampai segitunya loh. Ini Bapak Ibu, ini saya kutipkan hadisnya langsung. Fa idza qataltum fa aslul qitlah. Ini kalau terjemahkan bebas. Kalau kamu mau membunuh, bunuhlah dengan baik. Ada nggak membunuh dengan baik itu gimana? Membunuh orang dengan baik itu gimana? Artinya kalau terpaksa berperang, ya berperang pun harus pakai etika. Berperang ada aturannya, berperang ada kaidahnya. Enggak bisa pokoknya asal ketemu orang sekat, enggak bisa. Ini hadis-hadis ini tolong difahami dengan baik. Terakhir nih. Dari Abi Al-Khair annahu sami'a Abdullah bin Amru bin As ya, yaqul, dari Amr bin As, inna rajulan sa'al Rasulullah, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayul muslimin khair, wahai Rasul, siapakah muslim yang baik itu? Apa kata Rasul? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu orang muslim yang baik itu orang muslim yang orang muslim lainnya selamat dari lesan dan tangannya. Orang muslim yang baik itu orang muslim yang orang lain selamat dari lesannya, dari kalau ada orang lain celaka karena lisan kita, orang lain celaka karena tangan kita, kira-kira baik enggak? Kisah ngomong udah aku Pak. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat lain, Rawahu Ibnu Hibban disebutkan al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Sama. Ada tambahannya wal mu'min man aminan nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin itu orang yang dapat memberi rasa aman kepada manusia berkenaan dengan darah, maksudnya nyawa dan harta mereka. Clear. Clear sudah. Jadi kalau mau menggiring opini bahwa
ajaran Islam itu mengajarkan terorisme? Nih jawabannya, Islam bukan seperti itu, clear. Tapi pelakunya umat Islam, ya silahkan, itu oknum. Yang mencuri juga bisa jadi umat Islam juga. Itu apakah Islam mengajarkan mencuri? Tidak. Dan di semua agama begitu. Kalau ada pemeluk agama melakukan kejahatan, bukan berarti agamanya yang salah. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, jihad bukan teror. Teror bukan jihad. Teror adalah teror, jihad adalah jihad. Teror kita mengutuk, teror kita menentang, dia menjadi musuh kita semuanya. Jauhkan dari kita. Jihad adalah ajaran kita dan kita harus berjihad. Jihad dalam arti yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, membangun, menghidupi, menyelamatkan. Jelas ya? Jadi jangan kalah opini. Kita harus menunjukkan. Nanti ada orang jahat bawa Al-Quran misalnya. Terus orang akhirnya takut bawa Al-Quran. Kenapa? Nanti dikira jahat. Jangan gitu berpikirnya. Justru bawa Al-Quran. Aku bawa Quran, tapi aku orang jahat. Tunjukkan sekalian bahwa kita ini bawa Quran tapi nggak jahat, begitu loh. Kalau ada orang sholat kemudian jahat, ya kan? Maka kita yang orang sholat yang nggak jahat, yang baik-baik ini jangan malah mundur. Wah, tingko nih aku sholat dikira jahat, enggak. Tunjukkan sekalian. Oh, saya sholat juga kok. Kamu lihat saya jahat apa enggak? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan. Terorisme bukan ajaran Islam. Kita menentangnya dan dia bukan bagian dari jihad. Jihad adalah jihad dalam arti yang sesungguhnya. Teror adalah teror dalam arti yang sesungguhnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ingin sedikit masuk ke Ramadan ini, menjelang bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ramadan itu ibaratnya ibadah, itu ada paketannya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu perintah ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Ya. Maka bulan Ramadan itu selain bulan puasa, ini ada paketannya. Seperti halnya sholat Jumat itu paketannya dengan khutbah. Kalau Jumatan nggak ada khutbahnya, namanya apa? Namanya zuhur qashar. Sebab zuhur itu 4 rakaat kan? Kalau zuhur jadi 2 rakaat, orang khutbahnya berarti sama dengan sholat zuhur. Lah nek kita Jumatan kemudian blas ora krungu khutbah, jenenge salat apa? Salat Jumat apa? Zuhur qashar. Kita Jumatan, tapi begitu masuk masjid bleng, ngantuk, ya, terlelap, sampai kita nggak dengar khutbah sama sekali. Tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, sholat. Itu kira-kira kita termasuk sholat Jumat apa sholat duhur qashar?
Ya, Ramadan ini ada paketannya. Paketannya ada 3. 1, puasa. Yang kedua, qiyamul lail. Atau orang menyebutnya sholat raweh. Yang ketiga apa? Tadarus Al-Quran. Ini paket puasa, paketan, 1 paket ini Pak. Saya ulas sedikit satu-satu. Qiyamul lail, tarawih, adalah sholat sunnah yang paling demonstratif dan paling ditonjolkan syiarnya. Ada enggak sholat sunnah lain yang diperlakukan seperti tarawih? Apa kira-kira? Ada enggak duha berjamaah sebulan penuh? Pakai pengeras suara? Enggak ada kan? Dan mentradisi selama 14 abad? Ada? Enggak ada. Sholat sunnah satu-satunya yang dibuat sedemikian rupa nilai syiarnya dan didemonstrasikan adalah sholat taraweh, dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Makanya sholat taraweh ini ada hadis khusus. Ada 2 hadis yang hampir sama, hanya beda di 1 huruf. Yang pertama, kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang shoma, berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis yang kedua, yang pertama tadi man shoma, yang kedua man qama. Yang pertama tadi apa? Man shoma, yang kedua man qama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagian ulama mengartikan barang siapa yang mendirikan puasa pada bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan barang siapa berdiri di bulan Ramadan. Berdiri apa maksudnya? Ahli hadis mengatakan di situ man qama Ramadan, barang siapa berdiri sholat. Yang dimaksud bukan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tapi sholat tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini fadilah sholat tarawih. Paket yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tapi bukan membaca sekedar membaca. Tadarus itu membaca bersama. Dan bukan sekedar membaca, tapi ada unsur pembelajarannya. Itu tadarus. Tadarus itu darosa, madrasah, tempat belajar. Ini tradisi yang terjadi antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun membacakan ayat yang sudah diturunkan dari awal sampai akhir. Saat malaikat Jibril membaca, Rasul menyimak. Selesai malaikat Jibril membaca, gantian Rasul yang membaca dari ayat pertama turun sampai ayat terakhir. Jibril menyimak, membetulkan, ya, mentahsin dan menjawab pertanyaan apabila Rasul ada yang mau ditanyakan. Begitu tadarusnya Rasul dengan malaikat setiap Ramadan. Maka
tradisi ini turun-temurun sampai hari ini di seluruh dunia Islam. Kalau Ramadan itu di mana-mana mesti ada darusan. Kalau kita nyebutnya mau habis subuh kah, habis asar kah, habis isya kah, itu masing-masing berbeda-beda, tapi ada mesti itu. Nah, darusan itu yang dari apa? Satu orang membaca, yang lain menyimak. Nanti giliran, nanti geser. Dia baca, yang lain nyimak. Geser lagi, baca, menyimak dan seterusnya. Itu namanya tadarus. Tetapi sebetulnya jangan sekedar berhenti di situ. Tadarus itu jangan sekedar membaca, menyimak, selesai khatam. Kembali lagi baca, nyimak, khatam. Enggak. Tadarus itu harus melihat, membaca, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini momentum. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini momentum. Jangan sampai nanti selesai Ramadan khatam pisan pindo ping telu ditakoki. Apa isine? Apa yo? Lah kowe khatam ping loro ki jerone Qur'ane apa? Ya wis pokoke lah khatam. Enggak boleh begitu. Ramadan ini kita harus membawa Al-Qur'an dalam hati kita. Ada 10 ayat nyantel di sini. Ada 20 ayat nyantel di sini. Syukur-syukur lebih daripada itu. Masih kurang lagi, tahun depan lagi tadarus lagi, nyantel lagi. Makanya tadarus itu jangan sekedar membaca, menghatamkan, tapi membaca, menghatamkan, dan berusaha untuk memahami setiap makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Maka baiknya saat tadarus ada guru. Saya di Jogja itu dulu waktu di Jogja saya bikin komunitas. Jadi seminggu 2 kali tadarus beberapa musola kita gabung. Minimal seminggu 2 kali. Ada 5, 6, 7 musola ya, malam Jumat sama malam Selasa tadarusnya habis isya gabung. Karena gurunya cuma satu. Waktu saya sendiri. Jadi akhirnya habis tadarus, oke, baca, saya ambil 3 ayat, 4 ayat dari juz itu yang dibaca. Nah, minggu depan tadarus lagi, baca juz berapa, saya cari ayatnya, ambil lagi, dijelaskan lagi. Alhamdulillah. Dan saya wajibkan yang tadarus gabungan itu membawa buku sama pulpen. Soalnya berojo kelalen. Jadi begitu misalnya juz 1 saya ngambil 4 ayat, 5 ayat yang penting misalnya tentang ibadah, tentang akhlak, tentang apa. Tulis Al-Baqarah ayat 5 ya, isinya tentang orang-orang munafik. Ini ciri-cirinya. Tulis ciri-ciri orang munafik ada dalam Al-Baqarah ayat sekian, ayat sekian. 1 ya kan? Apa? Merusak, melakukan perusakan, tapi mengatakan dirinya benar. Yang kedua, menganggap orang lain itu bodoh, padahal dirinya bodoh. Apalagi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dah, selesai. Ayat berikutnya tentang akhlak. Buka Ali Imran ayat sekian sampai ayat sekian. Yang tadi dibaca itu ditulis. Nah, bagus juga ini kalau di Pekalongan dan di lingkungan kita ya. 1 bulan ini syukur-syukur kalau di komplek itu masjidnya ada gurunya. Matok tiap hari ya, alhamdulillah. Tadarus ambil 2 ayat, 3 ayat kupas. Sebentar aja, 10 menit. Tadarus lagi, besok harinya juz 2 ambil beberapa ayat, sampaikan kupas. Catat. Jadi kita ini punya wawasan. Sekarang ini banyak orang Islam ya, wawasan Al-Qur'annya Masya Allah.
nggak bunyi. Nah, termasuk ini saya mengalami juga. Ini kan kita ini kan terima santri dari SD dan dari SMP. Begitu diuji baca Qur'annya, ini harus saya sampaikan ini, ya, 80% itu tidak bisa membaca Al-Quran, usia lulus SD. %90 lebih tidak bisa nulis. Suruh nulis kitabun, yang benar itu tidak lebih dari 5%. Masjidun, ulangi lagi, masjidun, itu ujiannya itu. Saya bilang, ya Allah, berarti anak-anak SD kita, anak-anak kita, keluarga muslim itu memang tidak terdidik menulis Arab. Apapun alasannya. Makanya saya setuju di Jakarta itu, apa itu, ISQ, kerjasama dengan Al-Azhar, kerjasama dengan Darul Quran sama beberapa lembaga, ya, kemarin meluncurkan Al-Quran tulis bersama dengan Gubernur Jakarta. Bagus itu, saya setuju itu. Jadi mencetak Al-Quran, dicetak Al-Quran, tapi Al-Qurannya itu dicetaknya begini, misalkan ini Al-Fatihah 1 lembar, sampingnya kosong. Nanti Al-Baqarah 1 lembar, sampingnya kosong. Jadi begitu baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, yuk belajar nulis. Lalu kemudian Al-Fatihah nulis alif, lam, ha, terus niru aja, niru sampingnya. Harapannya nanti ada masyarakat muslim yang sekian tahun kemudian itu menghatamkan menulis Al-Quran. Kan barokahnya luar biasa itu. Jadi membaca Al-Quran anak-anak SD kita ini, nah saya tuh bingung. Saya sampaikan Bapak, Pak, beda dengan dulu. Dulu itu bar maghrib itu banyak pengajian-pengajian itu. Ngaji ke masjid-masjid, musola atau ke kiai-kiai itu bar maghrib banyak. Sekarang itu hampir nggak ada. Habis asar dulu banyak. Sekolah Arab, sekolah diniyah itu banyak. Sekarang itu udah kalah dengan tontonan dan mainan. Ya. Ada TPQ, tapi sekarang sepi. Kenapa? Karena TPQ-nya nggak berbenah. Membuat anak jadi nggak asik. Kalah dengan game. Kalah dengan permainan. Sehingga yang terjadi, kami mengalami, Pak, betapa sulitnya ya mencari anak-anak lulusan SD, SMP yang baca Qur'annya standar. Apalagi betapa amat sulitnya anak-anak lulusan SD, SMP yang bisa menulis Al-Quran, menulis Arab benar. Jadi nggak ngerti itu fathatain, domatain, kitabun, itu kaf, ta, nggak disambung, ba, nun. Berarti selama ini baca Quran itu nggak ngeh kan? Masjidun, itu memnya keliru, mem kok kayak fa. Misalnya, waduh, saya bilang simpen. Jadi itu Pak, kertas jawaban anak itu disimpan semua. Ya nanti kalau udah alumni tak kasihkan lagi. Itu ya alumni kemarin dikasihkan lagi. Nih,
Waduh Ustadz, ini tulisan saya dulu ya. Iya. Ya Allah, malu saya. Ya beginilah dulu kamu. Sekarang kamu udah bisa ngarang pakai bahasa Arab. Wes saiki iso ngarang membikin tulisan karangan pakai bahasa Arab gundul. Biyen kok jangankan gundul, harokat aja kamu nggak bisa. Nyambung aja kamu nggak bisa leki. Oh iya ini saya masih ingat ini 4 tahun lalu tulisan saya. Ini saya simpan, saya dokumentasikan. Nanti saya kasihkan kalau menjelang alumni itu. Ya Allah. Jadi saya akhirnya bilang, ya inilah potret keluarga muslim saat ini. Itu baru dari satu aspek. Saya mau sampaikan nih, makanya mau Ramadan penting. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan keluarga. Coba praktek sholat. Masih mending lah, ya sekitar 60% lah. Tapi kok ono bocah lulusan SD, bahkan lulusan SMP dari keluarga muslim, bapaknya muslim, ibunya muslim, orang iso sholat. La haula wala quwata illa billah. Lah kok selama ini Ustaz enggak sholat? Terus yang ikut aja Ustaz. Jadi orang-orang iso maca Pak. Rukuk macane apa? Sujud macane apa? I'tidal macane apa? Tahiyat blank semua. Itu Pak, anak-anak kita sekarang. La haula wala quwata illa billah. Udah, kita tes. Bisa adzan? Bisa. Coba adzan. Adzan. Ya. Adzan Ustaz? Iya adzan. Tahu adzan kan? Ya tahu Ustaz. Panggilan sholat, iya. Sekarang adzan. Itu adzan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar. Benar itu. Tapi habis itu kacau. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah kowe kok langsung Muhammad ki piye? Asyhadu alla ilaha illallah dulu kan mestinya. Ini kelewat. Ya Allah. Jadi anak-anak kita selama ini berarti betapa amat sangat tidak perhatiannya dengan adzan itu karena udah biasa. Oh kayak suara adzan gitu. Tapi dia nggak perhatikan berarti. Saking nggak bisanya. Wudu. La haula wala quwata illa billah. Ada temuan. Coba praktek wudu. Ini ada air mancur ya, wudu coba. Wudu. Wudu. Ini anggap aja ada air di sini ya. Gimana ngusapnya? Yang ngusap tek, 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 tek. Jadi kan pastinya kan begini. Ora Pak. Maka kita bertanya, iki bocah iki selama ini sholat ke wudhu ini priya apa diselup ke blung gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian warning ya. Berarti potret generasi kita kalau enggak kita sadar berbenah ini ke depan sekuler nanti. Sekuler. Orang ngerti agama blas. Jadi kalaupun dia ibadah, sholat segala macam itu mung rame-rame tok di sini. Ya kan? Nah, temuannya apa? Ternyata jadi selama ini saya akhirnya bisa-bisa bocah-bocah kae dijak sholat yang wong tuane Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan segala macam kae ora paham blas. Karena dia itu hanya diajak, tidak dididik. Wujudnya dia sholat ke masjid. Takbir ikut takbir, kan mudah itu tinggal nirukan. Oh ruku ikut ruku, tapi hakikatnya dia nggak mengerti makna dari itu semuanya. Ini kalau sampai tumbuh besar dibiarkan, ya remaja, dewasa, tua, betul-betul ruh Islamnya hilang. Bagaimana sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar? Dia nggak paham, nggak menjiwai. Apalagi kita bicara khusyuk, oh jauh.
jauh. Memahami sholat aja tidak bisa. Maka tolong Ramadan ini paket puasa, ya, paket Qiyamul Lail, ini waktunya mendidik anak-anak, paket tadarus Al-Quran dalam arti yang sebenar-benarnya, dan ya usahakan bulan Ramadan ini bulan di mana kita jadikan kesempatan untuk lebih dekat melihat dan memahami anak-anak kita. Tapi saya akhirnya ada anggapan begini, mungkin bagi bapaknya ini bukan problem, wong bapaknya podo. Bapak ibunya mungkin, jadi kalau kita kan melihat ini problem kan, iki kok anak orang iso sholat, orang iso maca Quran, orang iso nulis, iki problem. Saya bilang ke Ustaz Bisri, wis, sing khawatir, prihatin, galau itu kan awake dhewe, karena melihat ini problem. Jangan-jangan keluarganya ini fine-fine aja, nggak melihat ini problem. Banyak orang tua yang merasa risau, anaknya nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa macam-macam, maka dikursuskan, kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus musik. Tapi banyak keluarga-keluarga Muslim yang tidak galau kalau anaknya nggak bisa baca tulis Al-Quran, maka nggak perlu kursus, nggak perlu privat. Ya, ada keluarga Muslim yang perhatian, tapi itu minoritas, jumlahnya nggak banyak. Kami menemukan di lapangan, Pak. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya sedih. Nah, ini PR kita bersama. Mudah-mudahan Ramadan ini jadikanlah momentum kita kembali kepada Al-Quran, kembali ke agama, kembali kepada mendekat kepada Allah bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzil 'alaina rahmatika wa barakatika takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan innaka khairaz raziqin. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Qul qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.